Selain memiliki varian fairing seperti Panigale, Ducati juga punya varian sport neck teman-teman. Seperti ini, Scrambler Ducati Desert Sled. Ini merupakan varian Desert Sled dari Scrambler yang didesain untuk lebih ugal-ugalan di dirt bike ya, istilahnya untuk jalur-jalur yang agak nakal. Lalu bagaimana impresinya, hasil pengetesannya, dan tentu aja feeling berkendaranya selama pengetesan di jalan? Langsung aja saksikan video ini sampai habis. Oke, pertama-tama kita lihat dulu desainnya teman-teman. Ini kalau kita ngeliat desainnya, udah ketara banget kalau motor ini bisa dipakai buat ugal-ugalan di jalan on-road maupun jalan off-road ya, yang semi-semi off-road lah. Jadi yang nggak terlalu parah. Karena di varian Desert Sled ini, paling pembedanya adalah pertama, fendernya dia di atas teman-teman. Jadi dia nempel di segitiga. Otomatis ruang ban dengan spakbor tuh lebih lega ya. Jadi saat bermain di jalan lumpur atau tanah gak gampang nyangkut. Kemudian juga ditopang dengan suspensi upside down yang punya travel mencapai 200 mm. Jadi panjang banget jarak mainnya teman-teman. Untuk loncat-loncatan, untuk loncat jelek, pastinya bottomingnya akan minim kerasa sih. Apalagi suspensinya udah full adjustable. Ada preload, ada compression, ada rebound. Gitu teman-teman. Terus kita ngeliat ke samping. Sampingnya bodinya terlihat ramping ya. Paling cuma ngeliat tankinya aja nih. Tankinya yang sekitaran 13 literan ini punya desain yang sealur dengan joknya nih. Kalau ada lihat, jadi emang Italia tuh punya taste desain tuh yang numero uno lah. Keren banget. Joknya juga punya dua kombinasi kulit. Yang tangannya seperti suede dikombinasi dengan kulit dan ada benang jahitan warna merah. Tidak lupa ada emboss Ducati di belakang teman-teman. Biar orang tahu kalau dari belakang motor ini Ducati gitu. Nggak disangka motor lain. Lalu, kalau kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Roda belakangnya emang kelihatan lebih kecil ya. Karena dia pakai lingkar roda 17 inci dengan lebar velg 4,5 inci. Terus dibalut juga dengan ban Pirelli Scorpion Rally STR. Ini ban yang dual purpose ya. Dengan ukuran 170/60. Kalau yang depannya ring 19 inci, lebar 3 inci dengan ban 120/80. Mereknya sama. Emang cocok buat main di on-road maupun di off-road yang semi-semi off-road lah. Yang nggak blok-blok banget, gravel-gravel gitu ya. Bannya ini nempel di swing arm aluminium, dan untuk varian Desert Sled ini swing armnya dibuat lebih tebal teman-teman. Jadi lebih kuat dengan tujuan lebih kokoh ketika diajak ugal-ugalan. Ugal-ugalan di tanah, loncat-loncat, batu-batuan gitu ya. Jadi itu tujuannya. Terus juga suspensinya di sebelah kiri sama pakai Kayaba, sama kayak yang depan upside down-nya. Cuma yang belakang ini setelannya coba ada preload dan rebound aja gitu. Oh iya, dia juga tabungnya terpisah, agak di kolong nih. Gitu. Terus bodi belakangnya minimalis, kecil, bahkan lampu remnya ini ada di balik joknya teman-teman, di bawah tulisan Ducati. Makanya bodinya bisa lebih kecil dengan bentuk yang lebih minimalis lah, dilihatnya nggak terlalu maksa gitu kan. Emang untuk dari segi desain Itali, brand-brand Itali termasuk Ducati ini punya selera yang numero uno. Scrambler Ducati Desert Sled ini punya tinggi jok yang gak main-main teman-teman. Sesuai dengan motornya, tinggi jenjang. Bahkan untuk joknya pun punya tinggi mencapai 860 mm. Sebenarnya ada aksesorisnya atau low seatnya gitu. Tingginya 840 mm. Harusnya better sih ya. Cuma ini yang versi standar. Kita cobain dulu ya seperti apa duduk di atas Ducati Scrambler Desert Sled. Oh ya, ini joknya lumayan empuk dengan bentuk yang ramping ya. Harusnya lebih bersahabat dengan kaki ketika ingin menapak. Ya Allah. Jadi seperti ini kurang lebih posisinya. Kaki saya kanan kiri jinjit. Postur saya itu 170 cm teman-teman ya. Jadi cukup jinjit. Cuma untungnya karena joknya tirus gitu ya. Jadi ketika menapakkan kaki ini, pahanya nggak terlalu keganjel nih teman-teman. Jadi masih oke lah. Asal nggak berhenti di jalan yang cakung gitu ya. Atau yang datarannya tuh jeglok gitu. Apa sih jeglok bahasa itunya? Ya itulah, biar nggak roboh motornya. Terus untuk footstep. Nah, footstepnya juga letaknya ada di depan posisi pengendara duduk nih. Jadi pengendara di sini duduknya, footstepnya di depan. Ini membuat kakinya nggak terlalu menekuk seperti ini. Ini masih santai banget teman-teman. Jadi baik betis maupun dengkul nggak bakal mudah pegel sih harusnya untuk berkendara lama ya. Kemudian tankinya ramping, enak diapit oleh paha. Jadi saat berkendara nih kakinya nggak perlu gini ya, gini aja tuh. Jadi motornya tuh bikin motor ini kerasa lebih kecil, ringan,
feelingnya tuh jadi kayak gitu. Terus untuk meraih stang, oh ternyata stangnya kerasa agak jauh ya, dari jok ke setang nih jaraknya lumayan, karena untuk meraih setang nih lengan pun udah lurus nih teman-teman. Jadi kalau untuk belok, nah pundak kita harus ketarik gitu supaya motornya bisa belok seperti gitu. Karena saat standby atau saat jalan lurus pun udah ini banget nih, udah nyekak, apa sih bahasanya, udah ngepres lah istilahnya lengannya, nggak begini nih. Nah, cuma enaknya posisi stangnya ini tinggi dan lebar. Jadi untuk berkendara jauh atau berkendara dekat atau jauh, ya terserah sih mau jauh atau dekat. Harusnya bikin pengendara lebih sigap lah untuk menghadapi berbagai rintangan yang ada di jalan, termasuk jalan-jalan gravel gitu ya. Jadi kita lebih enak set mengontrol motornya, lebih enjoy gitu. Nanti kita cobain habis di motornya dipakai jalan. Ducati Scramble Desert Sled dibekali dengan mesin Ducati 803 cc Desmodromic L-Twin ya, jadi 90 derajat L-Twin, kemudian juga dia pakai 2 klep per silindernya, lalu didinginkan oleh oil cooler, ada di sebelah kiri oil coolernya, jadi nggak ada radiator, oil cooler pun nggak ada extra fan-nya, jadi benar-benar mengandalkan angin dari depan aja gitu. Kemudian knalpotnya sendiri teman-teman, dia konfigurasinya 2, jadi 2 dulu, jadi 1, kemudian masuk ke catalyzer di sini, besok keluar lagi 2 lagi. Dan kalau ngeliat silencernya simple banget ya, manis banget itu, kayak model pistol gitu lah, shotgun gitu, minimalis sih. Cuma suaranya oke. Ntar habis ini kita dengerin ya. Lanjut, kalau untuk mesinnya 6 percepatan, kemudian juga couplingnya tipenya yang wet ya, yang basah. Dia itu punya diameter piston 88 mm dengan kombinasi langkah atau struknya 66 mm. Nah, dengan spesifikasi mesin seperti itu, Ducati Scramble Desert Sled ini mampu menghasilkan tenaga ya sebenarnya nggak terlalu besar sih, sekitar 73 dk. Yaitu sedang, dan untuk beginner masih masuk lah, karena responnya masih kontrol banget lah, masih controllable. Kemudian torsinya 66,2 Nm di 5000 atau 6000-an RPM lah, sekitar situlah. Emang cukup rendah ya, makanya untuk putaran bawahnya ini harusnya lebih galak nih motor ini. Dan kuatnya di putaran rendah itu di 5000-an RPM harusnya enak buat main ugal-ugalan di jalan-jalan off-road gravel seperti itu. Mesin L-Twin Desmodromic 803 cc ini memiliki perbandingan kompresi 11:1. Bahan bakar yang cocok merupakan RON 95 ke atas. Pada video ini, kami menyarankan untuk menggunakan Pertamax Turbo supaya performanya semakin sempurna. Pertamax Turbo sendiri punya IBF atau Ignition Boost Formula yang cocok banget dengan karakter mesin yang punya torsi dan performa yang besar tentunya. Karena itu dapat membuat mesin lebih responsif dan menyempurnakan keluaran tenaganya. Lalu, sempurnanya keluaran tenaga ini juga berpengaruh terhadap kecepatan dan akselerasinya, karena akan lebih meningkat teman-teman. Jadi poin penting bagi kami karena agar kami dapat merasakan sensasi mesin seutuhnya dari Ducati Scrambler. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah Pertamax Turbo menghasilkan gas buang dengan kadar karbon yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, sebelum kita beranjak, kita dengerin dulu suara mesin dari Ducati Scrambler Desert Sled ini. Oke, coba kita hidupkan. Geber-geber. Ducati Scrambler Desert Sled. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Tapi sebelumnya saya lepas-lepas aparel dulu, biar jelas ngomongnya. Oke, Ducati Scrambler Desert Sled. Ternyata berat teman-teman. Dengan mesinnya yang 800 cc, ternyata masih friendly, masih bersahabat, masih bisa diajak main pelan. Dan pastinya cocok untuk beginner ya, karena tenaganya nggak terlalu liar. Tapi ketika kita gas penuh, wow, tenaganya langsung
melintir rodanya, apalagi nggak ada traction control ya. Jadi untuk bermain di gravel atau rumput-rumputan tuh lebih enjoy ya, lebih asik. Kemudian juga suspensinya, mainnya panjang banget, 200 mm depan belakang travelnya ya. Jadi makanya kalau lewat jalan-jalan rusak atau ngehantam batu gitu, nggak ada bottoming sih. Kemudian juga untuk jalan on road tetap enak, stabil karena bisa disetel. Tapi kalau untuk jalan on road sepertinya preloadnya harus sedikit dikerasin ya teman-teman. Karena kalau preloadnya nggak dikerasin, karena mainnya panjang shocknya, yang ada nanti jadinya limbung kalau kurang keras gitu sih. Kemudian pengereman depan belakang cukup. Kemudian juga bobot isinya yang mencapai 200 sekian kilogram itu memang cukup kerasa ketika dipakai ya. Badan pengendara tuh untuk melakukan manuver-manuver atau untuk bermain-bermain di jalan-jalan off-road emang butuh sedikit effort lebih untuk mengendalikan si scrambler ini ya teman-teman. Karena nggak terlalu ringan ternyata meskipun tampilannya kecil ya. Apalagi motor ini tinggi joknya lumayan 860 mm. Jadi benar-benar harus sigap banget kalau mau turun. Pastikan kaki kita menapak di jalan yang datar ya, atau nyampe gitu, karena kalau enggak bisa roboh. Ducati Scrambler Desert Sled ini punya harga jual 469 juta off the road teman-teman. Dan selain yang tipe Desert Sled, ada lagi yang terbaru itu yang baru datang adalah namanya Fast House. Nah itu ya sedikit lebih mahal lah, hampir menyentuh angka 500 jutaan. Cuman dengan harga segitu ya, teman-teman akan mendapatkan salah satu ikon dari Ducati, yaitu Scrambler Ducati ini nih ikonik banget lah untuk variannya Ducati. Kemudian juga kaki-kaki yang jenjang, tentunya enak untuk melahap jalan-jalan gravel, jalan-jalan semi-semi off-road gitu ya, yang gak terlalu berat. Dan respon tenaganya yang smooth di putaran bawah nih, cocok untuk beginner. Tapi kalau dibejek, tetap powernya muntah semua. Kalau gitu, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe video ini. Dan berikan komentar kalian mengenai Ducati Scrambler. Kira-kira seperti apa sih menurut kalian gitu kan. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kami, ada automotive_tv. Ada juga channel lain kami, yaitu Motor Second, untuk membahas motor-motor second berkualitas dan motor-motor langka, dan motor-motor sedang digoreng gitu ya. Kalau gitu, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, tetap menjaga 5M, pakai helm ketika mengendarai sepeda motor, dan sampai jumpa.